Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khutbah kita berjudul Kurban yang berkualitas. Kita ketahui bahwa ibadah apapun yang kita kerjakan, dua syaratnya kalau ingin diterima Allah Azza wa Jalla. Pertama, ibadah itu dikerjakan semata-mata karena Allah, mengharapkan hanya dari Allah balasannya, ikhlas. Yang kedua, ibadah itu dikerjakan berlandaskan dalil, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas sumber hukumnya. Dari mana kita mencontoh amal tersebut? Apakah dari Nabi ataupun sahabat, tabi'in ataupun tabi'in, istilahnya salafus saleh. Ini secara umum. Tentu ibadah korban juga seperti itu. Korban yang berkualitas, tentu korban yang jelas diterima oleh Allah. Syaratnya pun dua, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi, jelas dalilnya. Tentang ikhlas ini Allah nyatakan pada surat yang ke-98 Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali mengikhlaskan, memurnikan ketaatan semata-mata karena Dia. Ibadah kurban, kita tahu bahwa awalnya bermula dari putra-putra Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim, tidak. Awal perintah korban itu Allah syariatkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Ini tercantum pada Quran surat yang kelima, Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqa. Hai Muhammad, ceritakanlah olehmu kepada umatmu tentang kisah dua orang putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan, ketika yang berdua ini melaksanakan ibadah korban atas perintah Allah Azza wa Jalla.
Fatuqubila min ahadihima, maka diterimalah korban seorang di antaranya, yaitu Habil. Wa lam taqabbal minal akhar, dan tidak diterima, ditolak korban yang lain, yaitu Qabil. Qala, ketika korban Habil diterima oleh Allah, kakaknya Qabil berkata ke adiknya, laqtulannak, sungguh kubunuh engkau, kubunuh kau. Qala, Habil pun menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Kaum muslimin, nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir, terperinci di tafsir At-Tabari. Ahli tafsir menjelaskan bahwa yang berdua ini telah memulai korban di bumi ini atas perintahnya, perintah ayahnya Nabi Adam, tentu perintah Allah Azza wa Jalla. Hai anak-anakku, kata Nabi Adam, atas perintah Allah silakan berkorbanlah kalian kepadanya, korbankanlah hasil usaha kalian yang baik-baik. Waktu itu Qabil, karena dia seorang petani, maka dikorbankannya lah hasil tanamannya, sayur-sayuran, buah-buahan yang kurang bagus, yang hampir gak terjual, yang dia gak suka dengannya, diambil yang jelek, yang gak laku lagi di pasaran, itu dikorbankan. Sementara Habil, dia seorang peternak yang unggul, dia korbankan kambing yang terbaik, yang besar, yang berkualitas. Lalu keduanya mengantarkan korbannya ke puncak gunung seperti perintah ayahnya, dan doa sama Allah agar diterima Allah korban masing-masing mereka. Adam katakan, ternyata yang Allah terima, hai anak-anakku, adalah korbannya Habil, karena dia mengorbankan hasil usahanya yang terbaik dan dikorbankan semata-mata karena Allah. Dan korban engkau, hai Qabil, tidak diterima oleh Allah karena berkorban dengan hasil yang tidak baik, yang gak laku, yang buruk. Kaum muslimin, kisah ini menyimpulkan pelajaran. Korban yang Allah terima itu ya korban yang terbaik, korban yang terbaik yang kita sukai, yang orang suka. Katakanlah kita berkorban dengan kambing, tentu yang terbaik kambingnya, yang mahal harganya, yang berkualitas secara fisiknya. Di samping itu, tentu landasan berkorban semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Memang betul, secara hukum fikih, standar korban itu satu orang satu kambing, itu standar, itu standarnya begitu. Dan boleh bersekutu pada satu sapi 7 orang berdasarkan hadis yang sahih. Betul. Tapi kalau ingin Allah pastikan diterima oleh Allah dan terbaik hasilnya, maka berkorbanlah bukan standar, tapi sesuai kemampuan kita masing-masing. Alangkah mulianya kalau kita mampu, kita kaya raya, harga rumah, harga mobil, harga uang kita luar biasa banyaknya, tentu lebih berkualitas lagi kalau per orang kita satu sapi. Alangkah mulianya, satu sapi per orangnya, satu sapi per keluarganya, itu lebih mulia. Sekalipun nominalnya dan minimalnya, kata Nabi, satu kambing itu boleh untuk pribadi dan untuk sekeluarga boleh. Ya Allah, ini kambing korbanku untukku dan juga untuk keluargaku, boleh. Nabi mencontohkan demikian, ini untukku, untuk keluargaku, untuk umatku, kata Nabi. Ya boleh, itu idealnya, boleh. Satu kambing, satu orang, satu kambing untuk sekeluarga juga boleh. Tapi kalau ingin berkualitas yang lebih hebat lagi, tentu sesuaikan kemampuan kita. Kapan perlu,
satu orang itu satu sapi. Kalau tidak, satu keluarga satu sapi. Masya Allah. Ingat Nabi Ibrahim kaum muslimin, beliau dulu pernah berkorban beliau tahun pertama sebanyak 1000 ekor kambing korbannya, 1000 kambing. Dan tahun depan berkorban 300 ekor sapi. Itu korban dia. Berkomentarlah para sahabat, handai tolan, kawan-kawannya, Ibrahim, engkau mubazir sekali, berlebihan, kenapa korban banyak sekali? Apa jawab beliau? Wahai tuan-tuan, jika dibandingkan nikmat Allah yang diberikan kepadaku, gak seberapa itu. 1000 kambing, 300 sapi gak seberapa jika dibandingkan nikmat Allah kepadaku yang sungguh banyak sekali. Jangankan kambing sapi yang segitu, seandainya nanti Allah takdirkan aku punya anak. Waktu itu dia belum punya anak, udah tua. Seandainya nanti Allah kasih aku anak dan diperintah untuk dikorbankan, demi Allah, aku korbankan anak itu, bukti cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata-kata dia. Ternyata kata-kata ini Allah catat, Allah tagih nantinya. Betul. Dia terus berdoa, minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, kasih aku anak yang soleh. Tercantum di surat 37 As-Saffat ayat 100 sampai ayat yang ke-111. Minta ke Allah, ya Allah, kasih aku anak yang soleh. Allah kabulkan doanya. Ketika usia tua, istri pun hamil, lahirlah anak, namanya Ismail. Tentu cinta orang yang belum pernah punya anak, yang selama ini cinta ke hartanya, cinta ke ternaknya, ke hewannya luar biasa hebat, cinta istri hebat, tapi begitu punya anak, cinta berpindah ke anak, cintanya tertumpu ke anak. Masya Allah. Ketika cinta bersangatan ke anak, anak pun luar biasa hebatnya ke orang tuanya. Anak bermain sama ayahnya, bercengkrama dengan ramah tamah. Allah perintahkan untuk menyembelih anak itu. Ayat yang ke-101, 102. Diperintah menyembelih anak itu. Tentu dengan sikap arif bijaksana, sang ayah diskusi sama anak, sama istri, sepakat. Anak istri sepakat, siap mengamalkan perintah Allah itu. Anak dibawalah ke puncak Jabal Korban. Kalau ke muslimin ke Mina, sebelah kanan tuh ada tenda-tenda orang di Mina. Kirinya istana raja. Di samping kiri itu ada di puncaknya satu tugu kecil putih warnanya, bernama Tugu Ismail namanya. Disitulah anak dibaringkan oleh Ibrahim. Anak dibaringkan, siap untuk dikorbankan, dan pisau yang tajam di leher anak sudah terletak. Dibacalah kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ketika mau digerakkan tangannya, ada suara, tunggu Ibrahim, jangan kau lanjutkan menyembelih anakmu. Ini hanya ujian kami kepadamu. Ternyata engkau Ibrahim, anakmu, istrimu lulus ujian. Kalian sekeluarga betul-betul mencintaiku lebih dari duniamu, dari segala-galanya. Engkau lulus ujian, hai Ibrahim. Sekarang ini gantinya. Di kananmu lihat ada seekor kibas yang besar. Sembelih kibas itu. Anakmu dudukkan. Saksikanlah penyembelihan bersama. Kata ahli tafsir, kibas itu adalah kibas atau kambing Habil dulunya yang Allah angkat ke langit. Yang Allah angkat, yang Allah selamatkan. Itulah kambingnya. Alhamdulillah. Nak, bangun nak. Enggak jadi ya. Enggak jadi nak. Allah hanya menguji kita nak. Ternyata kita lulus ujian nak. Itu pengganti kamu, itu kambing.
Anak pun duduk, kambing pun dibaringkan. Dibaringkan. Pisau di leher kambing, bacalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya kaum muslimin, kalau bapak-bapak menyembelih hewan ternak kapanpun, mau korbankah, mau kapanpun, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita menghilangkan nyawa. Gak mungkin menggunakan kalimat Rahman Rahim. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, baca kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Begitu pula mungkin menembak burung, Bismillahi Allahu Akbar, mati burungnya, halal dimakan. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika darah kambing mengalir ke bumi, daging kambing itu dimakan oleh manusia, baik yang berkorban ataupun yang lain-lain. Ibadah korban, ibadah syiar, berikanlah kepada siapa saja, boleh. Jangankan yang miskin, yang kaya pun boleh. Jangankan rakyat, pejabat pun boleh. Silakan, itu syiar. Jangankan muslim, non muslim pun kasih, boleh. Itu syiar, boleh kasih semuanya. Ini rahmat Allah untuk alam semesta. Dagingnya sampai ke mulut, ke perut orang yang makan, darahnya sampai ke bumi. Terus yang sampai ke Allah apa? Yang sampai adalah ketakwaanmu, keikhlasanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, mari kita camkan, inna a'tainakal kausar. Allah telah berikan nikmat yang banyak sama kita. Kita ingat, kaum muslimin datang ke Jakarta ini mungkin dari kampung dulunya. Bawa apa ke Jakarta? Bawa apa? Tapi sekarang alhamdulillah punya segala-galanya. Punya toko sekian, uang sekian, istri, anak, semuanya punya. Semuanya atas karunia Allah. Nikmat yang banyak, Al-Kautsar namanya. Untuk itu, fasalli li rabbika wanhar. Berkorbanlah, salatlah, berkorbanlah karena Allah dalam rangka mensyukuri nikmat itu kepada Allah. Korban itu, salat itu tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan syukur ini Allah berjanji pasti menambah nikmat kepada kita. Kalau enggak bersyukur, nikmat diterima, enggak bersyukur, ingat, inna azabi lasyadid. Azab Allah yang tertimpa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan yang hadir ini menjadi hamba yang bersyukur. Mari kita semarakkan korban tahun ini melebihi tahun-tahun yang kemarin. Kalau kemarin kambing, mungkin tahun ini sapi insyaallah. Semoga kita bertemu di surganya Allah tabaraka wa taala. Amin. Fa'tabiru la'allakum turhamun. Apa aja? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salin walhamdulillahi rabbil alamin.